Ya, Iya. Yesus mengajarkan Karena begini. Paulus bersaksi. Sedikit Pak Jack, sedikit. Silakan. Yesus mengatakan begini di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Barang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan sorga. Barang siapa menjalankan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan tertinggi di dalam kerajaan surga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Lihat betapa Yesus memuliakan hukum Taurat. Berani menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain. Kata Yesus, tidak layak masuk surga. Bagaimana mungkin Paulus mengatakan, jika kamu bersunat, jika kamu masih melakukan hukum Taurat, kamu tidak menghargai pengorbanan Yesus. Galatia 5 ayat 2. Bagaimana bisa begitu? Kok timpang seperti ini? Yesus mengajarkan apa, Paulus mengajarkan apa? Di mana sinkronnya ajaran Paulus dengan ajaran Yesus? Nggak ketemu. Begitu Pak. Bahkan Pak Yesus pernah berpesan kepada murid-muridnya, pergilah kamu. Ya, di Matius 23 ayat 2 sampai ayat 4, silakan baca. Pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti yang mereka ajarkan, tetapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan, karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Mereka gemar menaruh beban di bahu-bahu orang lain, tapi mereka tidak mau menjalankan. Tuh, fasik. Kalau di dalam Islam fasik ya, dia itu hanya mengajarkan, sholat, tapi dia nggak sholat. Itu fasik. Begitu aja nggak layak masuk surga menurut Yesus. Apalagi mengatakan hukum Taurat sampah, sebagaimana yang dikatakan Paulus di dalam Filipi 3 ayat 8 itu. Kayaknya kok timpang gitu antara ajaran Paulus dan ajaran Yesus. Silakan Pak Jack. Timpang. Dia begitu kesaksian dia. Kalau saya menanggapi dari surat-surat Paulus itu banyak kekeliruan. Dia sepihak membenarkan menyalahkan hukum Taurat, sepihak dia benarkan. Jadi pimplan-pimplan itu imannya. Dan juga kesaksiannya itu tanda tanya besar. Secara pribadi saya membaca itu. Dia mengatakan berjumpa dengan Yesus, mata dia buta, nggak tahu berapa hari itu buta. Sementara kalau kita melihat dari data-data Yesus bagaimana menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang lumpuh, kok bisa-bisanya si Paulus ini bersaksi bahwa dia ketemu Yesus kata sampai matanya buta. Nah, itu tanda tanya besar itu. Bukannya orang yang tanda-tanda orang yang kerasukan setan itu matanya buta di dalam kitab Anda? Iya, sebenarnya itu saya sudah saya sampaikan kepada saudara yang percaya kepada Yesus, yang agama Kristen, ya kan? Mereka menolak itu, bahwa yang ketemu dengan Paulus itu bukan Yesus, adalah setan itu. Pekerjaan setan yang mau merugikan manusia. Kalau Tuhan tidak pernah merugikan manusia sedetik pun. Sekian, terima kasih. Tentang masalah sunat juga, itu saya sudah bahas dengan misionaris ataupun penginjil yang sudah lama. Ketika saya bongkar itu, bahwa Yesus tidak disunat, dia kaget. Datanya di mana, Pak Jack? Datanya mari kita kupas masing-masing. Dari Matius 1 sampai Matius 2. Dan di Lukas itu kontradiksi ceritanya, saya bilang. Dan mereka membenarkan itu bahwa Yesus tidak disunat. Namun, makanya saya tanya tadi yang Kristen, apakah dia mengimani bahwa Yesus disunat? Saya bertanya kepada dia, apakah kamu disunat? Dia tidak jawab. Kalau saya, jawaban saya, walaupun saya mengatakan Yesus tidak disunat, tapi saya disunat. Karena ajaran sunat atau tidak disunat itu tidak ada kaitannya kita masuk surga. Tidak ada kaitannya. Dilarang atau dilarang pun ada datanya di Alkitab. Karena sunat itu untuk manusia. Kenapa saya disunat? Bukan karena Yesus, tetapi karena niat saya sendiri. Karena saya tahu kesehatan.
Iya. Izin Bang Jack. Ini ada Bang Steven. Bang Steven, selamat malam Bang Steven. Pak Denny. Selamat malam, Bang. Salam. Selamat sore. Apa kabar? Ini topiknya adalah ini ada Kristen bernama Jack juga Kristen, tapi tidak percaya semua tulisan Paulus itu benar adanya. Ada tanggapan? Saya sedikit saja, Bang, tentang Silakan. kaitan Matius dan Lukas. Oke. Kalau kita membaca keseluruhannya itu ada keterkaitan. Karena di Matius 2 ayatnya yang ke-16, Bang. Itu kodek loh, Bang. Begini bunyinya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Artinya berarti Yesus selama 1 tahun lebih mungkin masih di Betlehem. Gitu, Bang. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Gitu, Bang. Artinya Yesus itu waktu di Betlehem masih sekitar 1 tahun lebih kalau tidak salah, Bang. Baru menyingkir ke Mesir. Jadi karena mungkin juga dia connect dengan kitab Lukas itu. Kan 8 hari, waktu 8 hari. Sedangkan dia waktu dilarikan itu sekitar 1 tahun lebih. Itu aja, Bang. Anda bacanya kurang teliti. Di situ ketika orang-orang Majus dari timur datang, dia itu dipanggil Herodes. Ya, untuk menyelidiki siapa yang lahir itu. Ya kan? Tetapi karena para orang Majus itu ditemui oleh para malaikat dalam mimpi, ya, sehingga dia tidak kembali lagi kepada Herodes. Dia menyimpang ke jalan lain. Nah, malam itu juga dibawalah Yesus ke Mesir. Nggak ada nyampe nunggu 1 tahun. Di mana diceritakan seperti itu? Itu satu. Yang kedua, menurut Lukas, Anda baca baik-baik di dalam Lukas 22 dan seterusnya, Yesus tidak pernah pergi ke Mesir. Nggak ada Yesus pergi ke Mesir di situ. Bahkan dikatakan dia menetap di sana. Cek kalau nggak percaya, ya. Kita buka Lukas. Lukas 22. Betul, Bang. Tapi keterangannya kan di sini di dalam kitab Matius. Herodes ini membunuh anak-anak itu umur 2 tahun ke bawah. Artinya dia masih menetap di situ selama 1 tahun lebih. Artinya di sini Kalau kan dia Herodes baru kalau dia baru memperkirakan- lahir, kalau dia baru lahir terhitung 2 tahun ke bawah enggak? Ini kan keterangan bukan saya hanya bawa data. Lah iya, di situ dikatakan apa? 2 tahun ke bawah, oke. Apakah Iya. anak yang baru lahir tidak masuk ke 2 tahun ke bawah? Termasuk, tapi kan ini hitungannya dari 2 tahun, itu Bang. Bukan langsung hitungannya di 2 lahirnya. tahun gimana? Gini perhitungannya, Bang. Waktu orang Majus berjalan dari situ, dari tempat Herodes ke Bethlehem, itu kan kita tidak ketahui berapa lama perjalanannya ke situ, gitu, Bang. Waktu mereka kembali pun, kita kan nggak tahu juga. Itu tidak ada keterangannya. Jadi, tidak ada yang bisa memastikan bahwa waktu dia lahir langsung menyingkir tidak akan mungkin, karena dia pasti di Bethlehem dulu 2 tahun, artinya 1 tahun ke atas. Artinya memang secara connect Ini. kitab Lukas dan Matius itu connect, Bang. Nggak ada keterangannya itu. Ini terlalu mengada-ada Anda. Kalau mengatakan Yesus di sana 1 tahun lebih itu mengada-ada. Ya, kita baca deh ya. Setelah orang-orang Majus itu ayat 13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir." Di mana ada nunggu 2 tahun? Setelah orang Majus itu pergi, ya, maka malaikat mendatangi Yusuf untuk membawa Yesus pergi. Nggak ada di situ nyampe 1 tahun, bos. Ada ini gimana sih cara bacanya? Saya tidak mengada-ngada, tapi ini data, dalil yang dicatat. Oke ya, kita baca baik-baik ya. Iya, baca Nih, ulang lah. Oke. Ayat 16-nya, ketika Herodes tahu. Jangan 16 supaya ya.
Bible ini itu kalimat cerita. Tidak bisa Anda hanya memenggal di ayat 16, tapi Anda lihat kronologinya di situ. Kita baca dari ayat ke berapa ini, mulai dari ayat 1 pun nggak apa-apa ya. Kebanyakan ya kalau dari ayat 1 ya. Dari ayat ke 8 deh. Dari ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku sampai aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mengetahui mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Di mana nyampe 1 tahun di situ? Bahkan di situ, di mana tadi ada apa itu? Anda katakan 1 tahun di mana? Baca selanjutnya. Oke, kita baca selanjutnya ya. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepada kamu, Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, dengar, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah lalu menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Nggak ada di situ dikatakan 1 tahun. Malam itu juga. Malam itu juga. Yesus dibawa ke Mesir, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Ini kan sekarang pertanyaan saya, Pak. Majus. Pertanyaan saya, apakah anak yang baru lahir tidak termasuk di bawah 2 tahun? Ini kan keterangannya. Saya tanya sama Anda, apakah anak yang baru lahir tidak termasuk di bawah 2 tahun? Saya tanya sama Bang Jack yang Kristen. Bang Jack, apakah anak di bawah baru lahir tidak termasuk di bawah 2 tahun? Enggak. Saya tanya sama Bang Jack, tunggu dulu. Saya tanya sama Bang Jack. Ya termasuk itu baru lahir, termasuk. Dan malam itu juga Yusuf membawa Yesus ke Mesir, betul? Betul itu datangnya. Betul. Kenapa dibilang 1 tahun? Dengar dari mana dia ini? Kan sesuai petunjuk orang-orang Majus kepada Herodes bahwa diketahui itu anak-anak di bawah 2 tahun ke bawah. Iya, anak-anak di bawah 2 tahun harus dibunuh. Karena Yusuf tahu dari malaikat bahwa anak-anak di bawah umur 2 tahun harus dibunuh, maka malam itu juga Yesus dibawa ke Mesir. Kalau dia di bawah 2 tahun, berarti anak yang umur 1 hari pun di bawah 2 tahun. Anak berumur seminggu pun di bawah 2 tahun. Apakah Anda akan menolak ini?
Artinya gini Bang, ini kan keterangan orang Majus terhadap Herodes. Jadi Herodes memperkirakan itu, artinya dari keterangan orang Majus bahwa Yesus ini sudah berumur sekitar 1 tahun ke atas. Nggak ada, jangan mengada-ada Anda. Karena begitu dia lahir, malam itu juga dibawa ke Mesir. Jangan mengada-ada. Ayatnya jelas, ayat 14. Malam itu juga dia dibawa ke Mesir. Jangan mengada-ada. Iya, kan keterangan malam itu juga artinya waktu mungkin waktu sudah diketahui jadi malam itu juga. Asumsi liar. Ini bukan jadi, asumsi, ini sesuai data. Oke, saya tanya kepada Anda. Yesus dilahir ditandai dengan apa? Gak usah kita lari ke data dulu. Saya tanya, biar clear nih, biar kita biar bisa kita kupas nih. Yesus lahir ditandai dengan apa? Kupas ke sana dulu. Enggak, dia nggak berani jawab Bang Jack. Dia nggak jujur. Saya tanya sama Bang Jack atau Pak Denny, Yesus lahir ditandai dengan apa? Silakan Pak Jack Bang Jack, dulu, Pak Jack. coba. Pak Jack. Bang Jack. Kalau Yesus lahir, kalau saya nggak mengakui Yesus itu lahir. Enggak masalah itu Pak, yang tertulis di dalam Bible ditandai dengan apa? Saya tidak tahu. Bintang? Ditandai atau Bintang? Bintang, Bang. Bintang? Ya kalau dari Bintang data, dari ya timur bintang. jatuh. Ada bintang. Ada Orang bintang. Majus. Tahu nggak? Bintang yang bercahaya. Nah ini, jadi orang-orang Majus itu tahu tempatnya Yesus karena melihat bintang jatuh ke atas rumahnya. Ya kan? Nah, setelah mengetahui itu, ya, setelah masuk ke dalam rumahnya Yusuf dan Maria, melihat anak itu, dia menyembah dan mempersembahkan hartanya, emasnya dan kemenyan. Nah, setelah itu orang-orang Majus dapat mimpi dari malaikat supaya jangan balik ke tempatnya Herodes, maka mengambillah jalan pintas, jalan lain. Nah, setelah itu malaikat menemui Yusuf untuk membawa Yesus ke Mesir. Nggak ada 1 tahun di situ, jangan mengada-ada. Nggak bisa kau tipu-tipu di sini. Saya pakar Bible. Bentar dulu, Bang. Bentar dulu, step dulu, step. Bentar dulu, Pak Jack dulu. Pak Jack dulu mau bicara. Pak Jack, kenapa Anda tidak percaya Lukas 2:21 Yesus disunat 8 hari? Pak Jack dulu baru ke Steve. Silakan Pak Jack. Kontradiksinya di Lukas 2 ayat 21 sampai 22. Di situ kontradiksinya. Masalah sunat itu kan hukum dari hukum Taurat itu pentahiran. Itu ada di kitab Parangan. Kalau dari ajaran Musa memang benar. Setiap anak itu harus disunatkan berumur 8 hari. Nah, menurut data dari Matius 1 sampai Matius 2 itu semuanya adalah narasi penulis, bukan kesaksian kebenaran, bukan acuan bahwa itu adalah kebenaran itu. Itu narasi penulis itu. Tetapi disinilah saya sudah berulang kali menyampaikan ini kepada orang-orang Kristen. Mereka tidak mau percaya. Cuman mengaku di bibir saja mereka percaya kepada Yesus. Namun hatinya jauh dari Yesus. Tidak mengikuti Yesus. Tapi Anda juga Kristen ya Pak Jack? Kalau KTP saya Kristen. Saya orang yang taat mulai dari kecil. Saya seorang dari usia muda saya sudah melayani di gedung gereja. Oke, baik. Step, silakan ditanggapi. Kalau saya sih tidak ada yang tidak connect, semua connect. Sesuai apa yang terjadi, ini kan keterangan. Kalau kita membaca secara teliti, bahwa ini kan keterangan semuanya dari orang-orang maju sendiri kepada Bang Stefanus, Herodes. boleh izin sebentar, Bang Stefanus? Campur dulu, Per, entar dulu. Jadi menurut Jack, Step, keterangan Yesus disunat 8 hari itu tidak benar. Itu hanya narasi penulis saja. Komentar Anda, Step, silakan. Kalau itu pun dikatakan narasi, saya rasa tidak mungkin juga, karena menurut saya juga ini kan dalam Matius dan Lukas itu terkonek, sebab di sini kan dikatakan di bawah 2 tahun kan orang-orang yang dibunuh. Artinya dia masih 8 hari itu mungkin sempat. Kalau mengikuti semua hukum-hukum Taurat mungkin pasti juga disunat. Begitu, Pak. Dia yang mau syahadat, bentar ya, yang mau syahadat standby dulu ya, bentar ya. Siapa yang mau syahadat, Per?
Ini Ziggy, dia punya saudara Bang Andi. Oh ya Ziggy ini udah kan. nanti. Ya, siap. Ya standby ya dulu ya, ini soalnya diskusinya agak sedikit bagus ini. Sedikit Bang Andi. Pak De silakan Pak De. Oke, jadi kalau dia mengatakan itu 1 tahun itu omong kosong. Coba dibaca di ayat 2. Di situ jelas sekali orang-orang Majus itu bertanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan? Yang baru dilahirkan. Ya kan? Nih, ayat 2 dibaca tuh. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Baru dilahirkan. Ya, setelah itu dia itu sebelum masuk ke rumahnya Yesus, dia mampir dulu ke tempatnya Herodes. Ditanya-tanya dia. Karena orang Majus itu ahli-ahli nujum, peramal. Ditanya, gimana itu dia? Nah, akhirnya datanglah orang-orang Majus itu ke tempatnya Yusuf karena melihat bintang jatuh di atas rumahnya. Kan tadi sudah saya ceritakan. Setelah itu datanglah malaikat menemui orang-orang Majus itu supaya jangan kembali ke Herodes. Maka mereka menyimpang. Betul. Jadi Anda bohong kalau mengatakan 1 tahun karena di situ dikatakan baru dilahirkan. Udah. Itu saya tidak membantah sesuai datanya, tapi saya di sini sesuai data. Artinya begini, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Artinya keterangannya orang Majus kepada Herodes. Jadi saya tidak. Orang Majus itu mengetahui Yesus. Perhitungannya artinya saya pertanyaan saya Bang. Orang Majus itu datang setelah Yesus umur 1 tahun atau baru dilahirkan? Saya kan bilang di sini saya sesuai data, sesuai keterangan. Nggak berani jawab kan Bang Andi? Udah. Gitu. Netizen yang menentukan, dia nggak berani jujur. Sudah ya. Netizen yang menentukan. Sudah, saya nggak mau ngeyel-ngeyelan, nggak mau saya. Data jelas kan, baru dilahirkan. Kamu mau bilang setahun, itu penipuan. Lanjut Bang Andi. Oke, di sana kan baru dilahirkan Pak Stefan. Kita di sini nggak mau debat kusir, diulang 3 kali 4 kali, biarlah netizen yang menilai. Di sini Pak Jack aja Kristen setuju dengan argumentasi Pak Desugi berdasarkan data. Ya, tapi Anda juga kita nggak mau mempersalahkan ya, itu argumentasi dan iman Anda. Jadi diskusi di sini beradab, saling menghormati satu sama lain. Gitu ya, Steph? Setuju, Bro? Bro, ini diskusi. Ya, kita harus toleran lah ya, oke? Saya sambut dulu saudara saya. Ini si Gil, ada temannya yang mau mualaf. Anda mau tetap di sini menyaksikan, silakan. Mau tidak nggak masalah. Sip. Yang mau mualaf siapa? Turun dulu Bang. Saya jalan-jalan dulu Bang. Ya, makasih ya Bang. Makasih ya Steve. Dibaca lagi Bang dengan teliti Bang. Oke, sip. Halo Bro. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gini loh Pak De, ini Sisik ini temannya yang mau mualaf. Kalau dia udah muslim sih, temannya yang mau mualaf dia pakai akunnya Sik. Karena Sik udah bisa open cam, jadi numpang di akunnya sih. KTP-nya udah ada sama kami, gitu ya. Tapi harus menunggu dulu Bang Juma ya, kira-kira Pak De ya. Iya nggak apa-apa. Saya telepon dulu ya. Bisa open cam enggak? Bentar dulu Bang Andi, bisa open cam enggak? Aku turun dulu berarti ini ya, buat bisa on cam. Enggak perlu. Anda udah berapa? Ini udah bisa on cam kok. Coba disuruh on cam tuh. Itu bisa, coba buka. Aduh, banyak. Ini. Pakaian sopan ya, kalau bisa pakai itu. Cewek apa cowok nih yang mau apa? Cewek Pak De. Cewek. Jakarta lagi, tetangga Jakarta Utara. Kenapa? Caranya gimana ya? Namanya, boleh saya sebut nama lengkapnya ya? Ada di samping aku sih, Bang. Iya, boleh saya sebut namanya. Namanya yang mau mualaf Gabriela Kesia P. Maheswara. Coba di apa? Mana? Ini. Halo kakak, masya Allah. Assalamualaikum. Aku telepon Bang Juma dulu ya. Iya.
Ya sambil menunggu Bang Juma, ya sambil nunggu Bang Juma kita bincang-bincang ringan aja dulu. Iya sama. Kakak anu ya, nanti tolong dikirimkan KTP-nya ya ke apa Bang Ferry juga boleh KTP. Udah ada Pak De. Udah Pak. Udah ada. Iya. Sama ini tanda tangan di atas kertas putih. HVS. Oke. Ya. Kalau boleh tahu Kak, apa yang menyebabkan Anda ini ingin mualaf? Ngelek dia. Sinyalnya Ziggy. Sinyalnya hilang tuh, sinyalnya hilang. Anu, putus-putus. Enggak jelas suaranya. Iya, hilang-hilang Ziggy. Sinyalnya satu itu. Coba ada anu close cam aja dulu, close cam. Enggak apa-apa, close cam aja dulu. Ya, Close cam dulu aja, Kak. Siapa Gabriela. Kalau nggak kuat sinyalnya close cam aja, nanti pas hadat aja anu open cam. Ya kayaknya nggak kuat sinyalnya itu. udah benar belum signal? Sudah benar belum? Lumayan. Udah bagusan. Gini Kak ya. Sekarang udah benar. Berconnection ya? Udah. Nanti udah sampai. Udah. Itu sinyalnya merah kayak sinyal bunda juga itu. Garis 2. Off cam aja dulu, Ananda juga. Off cam aja dulu. Sinyalnya garis merah itu. Ya. Tes. Halo. Kenapa ini tadi bagus-bagus aja, begitu mau syahadat kok sinyalnya langsung ngedrop sih? Tes. Bentar. Ziggy ini yang dulu disyaratkan sama ini Pak Desugi sama Bang Zuma. Nah, cuman Iya, ingat saya Sigi. saudaranya ini kan memang dia udah mengakui tentang kebenaran Islam gitu, apa Pak Desugi. Iya. Nah, cuman memang dia masih ada apa ya. Nah, makanya kan tadi kan sempat cerita sama Ziggy-nya Pak Desugi sama saudaranya tadi tuh yang cewek. Kan saya bilang kalau umur itu kan nggak ada yang tahu kan Pak Desugi kan. Betul. Nah, makanya dia langsung meminta tolong kepada saya Pak Desugi bahwasanya kalau malam ini sekiranya bisa nggak untuk disyahadatkan gitu Pak De. Barusan Mana dia turun? ya signal nggak apa-apa. Dia kan ada telepon Sinyalnya apa. kurang bagus. Barusan telepon Banyuma kurang lebih 15-20 menit perjalanan baru nyampe gunung. Jadi tungguin aja dulu Banyuma sekalian ya. Ada ya sambil menunggu. Iya, siap. Ya sambil apa? Ditanya-tanya gitu kan? Ini dia. Kalau ada Kristen boleh kita apa? Dialog lagi. Suruh pengaruhi dia supaya kembali ke Kristen gitu ya. Soalnya KTP-nya gue lihat. Mampu nggak kembaliin? Namanya Gabriela bla bla bla, jalan bla bla bla, agama Kristen. Ada. Katolik Protestan? Kristen doang, nggak ada yang lain. Provinsi DKI Jakarta. Halo Kak Gabriela. Iya, halo. Tadi saya bertanya, apa yang menyebabkan Anda itu ingin masuk Islam? Bukankah di Islam itu berat? Anda harus berjilbab, tidak boleh pakaian seksi. Yang tadinya pakai celana adiknya boleh, di Islam jadi nggak boleh. Yang tadinya pakai kaos adiknya yang umur 5 tahun boleh, sekarang jadi Islam nggak boleh, ya kan? Nah, Anda harus sholat 5 waktu, harus puasa, harus menjadi dermawan karena Anda diwajibkan berzakat, berinfak. Nah, apa kira-kira nggak berat tuh?
Sedangkan di Kristen itu cukup Anda datang ke gereja seminggu sekali, mengaku Yesus Tuhan, masuk surga. Kan enak kan, kayak beli bonbon di pasar, pokoknya percaya Yesus Tuhan, jamin surga, kata Paulus di dalam Roma 10 ayat 9 itu. Pak Dima nggak ngerti nanya-nanya kayak gua, malah panjang. Iya, enggak, ini saya kasih ini Bang Andi. Iya. Kalau mau gagal biar gagal gitu loh. Ini sampai saya lihat kesungguhannya tuh sampai mana. Di Islam itu ribet. Kamu harus sholat, enak-enak lagi tidur ya kan, dingin-dingin enak selimutan, harus bangun sholat subuh. Lagi kerja, lagi semangat-semangatnya, suruh sholat zuhur. Belum lagi kering air wudhu, Anda harus sholat asar. Pulang ke rumah, aturan bisa baring-baring, capek, suruh sholat maghrib. Belum lagi nanti udah ngantuk berat, datang suruh sholat isya. Apa Anda sanggup untuk menjalankan itu? Sanggup, karena Masya Allah. saya di agama saya yang sekarang merasa udah kurang damai aja sih. Kadang saya juga kalau dapat masalah bercoba berdoa, tapi kok kayaknya malah masalahnya tambah terus. Terus habis itu saya sempat disuruh teman saya, kayak coba kamu hafalin Al-Fatihah, itu bisa bikin damai, bisa bikin tenang. Sampai kemarin saya sempat dapat masalah, terus saya coba lakuin dan ternyata benar, tiba-tiba dapat jalannya. Masya Allah, subhanallah. Jadi ada aja jalan hidayah ya. Sering ini nggak lihat perdebatan Islam Kristen seperti tadi itu? Kalau perdebatan jujur nggak terlalu sering sih, tapi memang beberapa kali ini sering seliweran gitu, lagi nonton tiba-tiba suka muncul tentang Islam. Jadi saya lebih pengen coba kenal lebih dalam lagi sih, pengen belajar lagi. Oke Bang Andi, lanjut Bang Andi. Ini yang jago nanya nih Bang Andi, kalau aku nggak pandai aku. Ya, Mak kenal ya. Kita panggil apa ya? Kalau Sigi nggak pernah ketemu ya kita di sana ya. Udah pernah kita ketemu ya? Salam kenal juga, salam kenal juga. Iya Pak Denny. Pak Denny dari Belanda ini. Saya panggil siapa sih? Nama aslinya apa gimana? Nggak apa-apa. Ya Panggil udah, KTP. Gabriel aja. Oh Kesha ya. aja panggil Kesha. Kesia. Oke Syah. Iya. Kesia sudah lama nggak ke gereja? Sempat lama nggak ke gereja, terus saya coba ke gereja lagi di akhir tahun kemarin, tapi nggak tenang aja sih rasanya, kurang tenang gitu, malah terus dapat masalah berasanya. Yang gereja yang Tiberias apa bukan? Bukan. Iya, Tiberias. Ya kan dekat ngopi di situ kan. Tahu saya pernah lihat. Kedua, ya terus ini ya pertanyaannya ya. Ya. Terus balik lagi kenapa tiba-tiba mau Agak keras ngomong sedikit Islam? ngapa ngomong ini? Bang Andi ini ngapa Emang kelemak-kelemak kayak gini nih? Emang kecil Yang tekan suaraku? sedikit Emang kecil suaraku? Enggak, Ini. kelemak-kelemak gitu loh, enggak gitu, enggak keren gitu. Iya kali ini sama perempuan Pak D, bukan sama Pak Lapset. Ora urus. Lemas aku ini bagi batu, jadi soalnya kayak gini. Jadi apa yang menyebabkan Kesia mau kembali ke Islam? Karena saya merasa tenang aja sih pas udah gitu kan, lingkungan saya juga beberapa ada yang kayak mau coba ngajarin saya kan. Saya sempat nanya, sholat tuh gimana sih? Terus saya sempat diajarin wudunya, bacaan doanya. Terus saya sempat cobain, ya emang merasa tenang aja sih. Habis itu soal yang kejadian masalah saya itu, setelah saya Al-Fatihah juga langsung lancar, tiba-tiba semuanya dikasih jalan, dipermudah. Wih, Masya Allah. Terus keluarga gimana? Kalau keluarga, kalau papa memang dari dulu Islam. Kalau mama baru aja tahun kemarin mualaf juga. Jadi mama pun udah tahu kalau saya mau masuk Islam juga. Oh, Masya Allah. Jadi keluarga mualaf ya. Ini Siro gimana sih? Siro udah di-mute, ngomong lagi dibuka. Aku turunin nih. Tahan dulu. Di-mute dulu. Di-mute dulu ya Mbak Siro ya. Oh, jadi papa memang muslim. Mamanya yang Kristen gitu. Ya, Tapi mama udah mualaf mama udah mualaf tahun kemarin. tahun kemarin. Terus menyusul si Kesia. Ya,
Jadi nggak ada halangan dong buat keluarga. Enggak ada sih. Udah tahu semua kok. Masya Allah. Jadi masih tinggal sama mama papa di situ. Kalau saya pribadi sekarang tinggal sendiri ngekos. Oke, sama ini, sama siapa sih namanya Sigi? Beda tempat, dekatan. Dekatan aja. Oh, dekatan aja. Besok kan weekend nih. Nah, aku nanti besok ke Gading sama Ferry ya, sama tim. Nah, kita ngopi-ngopi di situ, oke? Oke, mantap Pak De, mau ikut Pak De? Pak De mau ikut. Nggak lain Bang Endi ini. Lanjut ya, siapa yang mau nanya-nanya nih? Silakan sambil menunggu Bang Juma kurang lebih 15 menit sampai lokasi rumah Hobbit. Tadi Bang Juma dalam perjalanan. Kurang upload rasanya kalau bukan Bang Juma yang menuntun. Kira-kira gitu. Silakan yang mau nanya. Silakan. Izin Bang Endi. Ziggy. Berarti ini Ziggy. Gabriel ya. Akun Sigi, dia namanya Kesia, dia pakai akun Sigi. Keisha. Ziggy. Keisha. Ya. Berarti Keisha udah hafal Al-Fatihah juga ya? Sebenarnya masih Bisa. suka belibet juga sih. Kemarin pun masih sempat baca-baca dikit karena lupa ingat. Tapi sekarang masih belajar lagi. Tapi salat udah belajar juga, udah mulai gitu. Sholat sudah sempat Diajarin sama teman. Iya, diajarin sama teman. Tapi udah lihat mama juga kan, mama udah salat kan. Iya. Jadi sedikit-sedikit udah ngerti untuk gerakan-gerakannya. Tinggal dimantepin lagi nanti doa-doanya sih. Coba Bunda tanya ya, karena Keisha tadi itu menyatakan bahwa ada permasalahan pada saat berdoa di agama yang lalu, yang sebelumnya malah makin bertambah permasalahan yang ada. Kenapa kok bisa merasa pada saat mau pindah ke agama yang baru, ke Islam ini, ada perubahan itu apa yang dirasa? Coba ada pengalaman pribadi secara spiritual apa gitu, coba silakan. Spiritual nggak ada sih, lebih ke kayak kemarin kayak di kerjaan pun merasanya tuh kok gini banget ya kerjaan, kayak capek, terus dikit-dikit kena masalah, terus coba berdoa tapi nggak ada jalan keluarnya, terus kayak pengen nyerah, tiba-tiba kan jadi doa terus nggak taunya benar dari let's say gaji lah misalnya, tiba-tiba gaji nambah, terus itu tiba-tiba banyak panggilan juga dari tempat-tempat lain, padahal kemarin tuh sempet susah buat nyari kerjaan. Insya Allah ya. Tapi berasa itu ada campur tangan siapa dengan adanya nikmat lah, kalau bagi kami umat muslim nikmat ya, atau rezeki lah yang kayak begitu itu. Apa perasaan Keisha itu dari mana itu? Kemudahan itu. Kenapa? Kemudahan atau nikmat yang didapat itu campur tangan siapa yang Keisha rasa itu dari siapa, dari mana gitu loh, kok bisa ada nggak kepikiran begitu? Saya mikirnya dari Allah, karena saya setelah habis sholat pun langsung segar, langsung dapet kayak harus ngelakuin ini nih. Ketenangan yang ini ya, secara pikirannya, ketenangannya itu bukan ketenangan yang dibikin-bikin begitu ya? Ya, langsung ada aja gitu. Insyaallah, puji syukur. Pertanyaan saya Kak Gesa, kalau nanti mengalami sebaliknya, sekarang mudah, karena memang di dalam Al-Quran sendiri bahwa Allah berfirman itu, kamu itu jangan mengaku beriman sebelum aku uji. Nah, ujiannya itu bisa berbagai macam bentuknya. Bagaimana kalau ujiannya itu bentuknya sebaliknya yang Anda rasakan sekarang? Anda merasakan susah, karena banyak sekali
mualaf yang setelah menjadi mualaf itu mengalami kesusahan hidup, akhirnya balik lagi ke Kristen seperti Deraya itu. Nah, kalau itu terjadi pada diri Anda, bagaimana? Silakan. Ini kayaknya pertanyaan Google nih. Oh, enggak. Anti Google lah. Dari pengalaman Bang Andi. Oh iya. Guyon Pak, guyon. Ya silakan Kesia. Ada kira-kira gimana kalau mengalami kesulitan nanti berbalik lagi gitu loh maksudnya, silakan. Ya enggak sih, pasti bakal kayak sekarang aja kan, ternyata dipermudah, berarti nanti imannya pasti bakal lebih kuat lagi. Jadi ya semakin kuat imannya pasti akan semakin dicoba kan. Jadi enggak. Benar ya Pak De ya? Semakin tinggi iman seseorang semakin tinggi ujiannya ya Pak De. Semakin dicintai Allah, kita akan semakin diuji. Betul, Masya Allah. Iya, semakin diuji. Bukan semakin dibiarkan. Nah, ujiannya itu bisa berupa kekayaan. Jangan dikira kekayaan itu bukan ujian. Bisa jadi ujian Bang Andi. Banyak orang kaya diuji, akhirnya dia jatuh kepada kekafiran. Contohnya sahabat Nabi sendiri yang namanya Sya'labah. Sya'labah itu waktu dia miskin, itu 5 waktu full di masjid, ya kan? Hingga suatu hari Sya'labah ini minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakanlah aku ya Rasulullah agar aku ini hidup cukup lah, nanti supaya aku itu sholatnya semakin giat di masjid. Kata Rasulullah, kau baiknya seperti ini aja Sya'labah. Tetap Sya'labah itu minta didoakan supaya kaya, supaya kecukupan. Akhirnya apa? Akhirnya didoakanlah oleh Rasulullah. Ya, pertama dia punya kambing 1, masih rajin dia. Punya kambing 2, udah hilang 1 sholat jemaahnya Bang Andi. Ya, karena sibuk ngembala kambing. Punya 3, hilang 2. Punya 4, hilang 4. Punya 5, nggak datang lagi ke masjid. Ini Sya'labah. Salah satu contoh sahabat Nabi yang hidupnya ketika dia miskin itu sangat taat kepada Allah, begitu dia kaya lupa. Nah, itu bentuk ujian. Jadi kaya itu jangan dianggap bukan ujian. Ujian itu bermacam-macam, bisa kekayaan, kemiskinan, anak, istri dan sebagainya. Banyak berbagai macam cara. Kesehatan, sakit, ya, itu semua ujian. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya itu tadi? Sebagai orang yang beriman, segala yang terjadi itu atas kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya, segala kekuatan, daya, upaya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman menerima dengan ikhlas. Jalani saja dengan ikhlas. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, inna akramakum Allah berfirman intang surul masya Allah lupa saya ayatnya. Artinya begini, jika kamu bersyukur atas nikmatku yang aku berikan kepadamu, maka akan aku tambah nikmatku. Dan barang siapa kufur, wala ing sakartum la azidanakum wala ing kafartum inna adzabillas sadid. Jika kamu ingkar, kufur terhadap nikmatku, maka ingatlah azabku itu sangat pedih. Nah, seperti itu Bang Andi. Kita terus diuji. Ujian itu bukan menunjukkan Allah nggak suka sama kita, tidak. Justru ujian itu Allah ingin meningkatkan kualitas kita. Sebagaimana ketika kita sekolah, ya, dapat ujian, kalau lulus naik kelas, nanti ujian lagi, naik kelas. Nah, seperti itulah ujian itu Bang Andi. Begitu. Masya Allah. Ternyata Pak Denar lagi nggak nanya. Jadi Kesia, Ya. bisa tes nggak Al-Fatihahnya? Nggak apa-apa sih, belum syahadat nggak apa-apa, kita tes dengar-dengar. Al-Fatihah. Iya. Ini lidahnya masih ngotot. Gimana? Iya, bahasanya masih ngaco belibet-belibet.
nggak apa-apa. Nanti mana-mana yang harus dibenerin kan, nggak apa-apa. Oke. Kalau mau on cam nggak apa-apa, on cam aja biar pada kenal. Udah bagus kok sinyalnya sekarang. Sabar ya teman-teman. Sambil menunggu Banjuman juga. Al-Fatihah nih. Ya. On cam aja, on cam biar orang percaya. Ntar aja. Oh nggak apa-apa, ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahnya. Mana bismillahnya? Tadi sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Inilah, Pak De izin Pak De. Inilah kalau membaca Latinnya seperti Sopkatul. Jadi masih mending dikit daripada Sopkatul ya Pak De. Iya. Iya gitu. Ya bagus sih Bang Andi, untuk tahap awal bagus lah, nanti diperbaiki lagi Al-Fatihahnya ya, panjang pendeknya kan belum tadi itu. Ya perlu diperbaiki lagi, makhraj hurufnya itu juga belum bagus lah, masih kita nilai 50%. Nah. Insya Allah nanti sesudah mualaf saya akan masukkan di grup mualaf, di grup WA. Di situ juga ada nanti Zoom, ada pertemuan dibimbing langsung oleh pembinaan mualaf oleh Ustaz Tata. Nah, di sana nanti ada program belajar Iqro melalui Zoom. Semoga nanti Mbak Kesia berkenaan ya nanti ya masuk ke grup itu ya, pembinaan mualaf dari ABI ya. Ya. Apapun nanti kesulitannya jangan sungkan-sungkan hubungi Mbak Sigi. Nanti Mbak Sigi menghubungi kami dari API melalui Peri. Ini kan rumah mualaf juga nih, si Peri ada di rumah saya. Peri itu tiap hari di tempat saya dari sore sih, bahkan dia ada yang mau mualaf ya udah oke. Itu sih Pak De. Ini ada baru hotang, ini Islam Kristen baru hotang. Islam, Pak De. Mualaf juga? Enggak, dari opungnya udah Islam, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. No, si Peri no di belakang no. Tuh si Peri no. Per, kamera Per. Per, kamera. Ngelihat kamera. Jangan di sini juga Bang Adi, nggak enak, malu. Ya udah. Keisa dekat dengan Ziggy ya tinggalnya. Keisa. Iya, tinggalnya aja. Salam Bunda sama kayak Ziggy ya. Oke. Gue Banjung Mbak ya. Ini lagi. Ini saya punya nomor teleponnya Sigi kayaknya, kalau nggak salah. Sigi. Ya betul ya. Sigi. Siginya menjauh kali. Ini ada nama Ziggy di sini nih. Tapi kayaknya udah nggak dipakai lagi WA-nya nih. Ganti dia katanya Pak Desugi. Oh. Tadi ngomongin kan, saya lagi. Iya. Kan dulu yang sertifikatnya lewat saya itu. Kalau nggak salah sih. Sigi mualaf juga. Sigi mualaf. Yang dulu sama Bang Zuma. Saking banyaknya gue lupa deh. Keisa saudara sama Ziggy, Keisa. Saudaraan. Saudara gimana? Saudara sepupu. Tapi beliau agak aneh juga loh Bundo. Jadi belum sadar tapi udah sholat.
Nggak apa-apa belajar. Nggak apa-apa, lebih bagus lah. Lebih ini dia pas adatnya. Bagus itu. Kan banyak yang kayak begitu. Nggak apa-apa. Bagus itu. Aku dulu lama di Gading Nias itu, Kesia. Oh ya? Di Bougainville. Sekarang udah enggak. Dulu kan gawenya di situ. Ya udah, kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan hubungi Ferry. Jangan sampai ada sesuatu tidak berbagi, seperti kita baru kecolongan ini ada sesuatu nih. Yang di Surabaya, alhamdulillah sudah tercover Ibu Jason sama anaknya. Ternyata beliau malu mengungkapkan kekurangannya. Tuh, alhamdulillah sudah terselesaikan dengan tadi. Langsung tim merapat ke tempatnya. Begitu juga Silisilia yang ada di Palembang. Ya, nanti kita berikan apa ya namanya ya, langsung aksi. Apalagi Anda kan masih di Jabodetabek ya, nggak usah disebutkan tempatnya. Soalnya Anda jarak situ dan kami di sini deket lah. Jadi ada apa-apa jangan sungkan-sungkan gitu. Terus pertanyaan nih, aku mau nanya nih ke Kesia nih. Ya. Nggak ada yang menghalangi masuk, atau kira-kira ada pengaruh dari luar nggak sih? Ah, lu jangan masuk Islam, balik lagi ke gereja. Ada nggak teman lu kayak gitu? Nggak ada, karena lingkungan saya muslim semua, malah mereka mendukung semua sih. Oh, mantap. Tapi dulu aktif ke gereja, jadi lu anggap dulu bahwa waduh, siapa dulu ya yang ngajarin itu dibaptis di mana dulu? Hah? Kenapa? Dulu dibaptis di mana? Baptis di gereja di Jakarta Barat. Oh, Jakarta. Iya. Lu ini ada cindonya ya? Ada. Ada cindo juga, namanya begini. Cindo Pak De. Ada yang ngerti kan cindo? Cina Indonesia, Chinese. Ada keturunannya. Asli dua-duanya apa? Ibu atau bapak doang? Mama. Mama. Tapi kan mama muslim. Oh mualaf juga ya, Pak. Sorry. Mama syahadat di mana? Di masjid. Di sini, di Al Musyawarah, Kelapa Gading. Ya. Ya kan di situ banyak mualaf Cindo juga. Aku biasa sholat Jumat di situ. Sampai mall kau. Masya Allah, mantap. Mantap. Jadi teman-teman di sebelah jangan framing dong. Kalau kita ini syahadatkan orang bahwa kita cuman cari popularitas, kagak nggak ada yang kayak gitu. Malah di sebelah itu kok merasa panik. Kenapa sih di room muslim itu kok selalu banyak yang bersyahadat, mereka framing, bahkan ngolok-ngolok gitu. Ngolok-ngolok kemarin buka komal ngolok-ngolok syahadatnya nyanyi-nyanyi. Aku enggak. Kalau Pak Denny mah enggak. Pak Denny kan orang luar, cara berpikirnya beda dengan orang sini. Ngolok-ngolok nanti kegep lagi kayak si anak Batak baru nangis. Sudahilah yang kayak gitu. Mari kita diskusi baik-baik saja. Kalau memang yang kau bawakan itu, ya bawakanlah baik-baik mudah dan baik. Kali-kali kan ada orang yang tertarik. Gitu. Pak Jack, Anda kan masih Kristen nih Pak Jack. Ada tanggapan Pak Jack kalau ada yang dari Kristen mau ke Islam? Pendapat Anda Pak Jack, silakan. Bang Jack. Waduh, banjaknya menjauh juga nih. Ferry mualaf, Sigi kapan Siginya mualaf ya? Saya nggak tahu ya. Tinggalan zaman gua.
Ada Bang Hendy waktu itu. Bang Hendy moderatornya mana? Waduh, inilah kalau umur sudah tua ini bunda lupa segalanya. Sami Mawon lah. Di sahabat Bang Zuma nggak salah waktu itu ya, lupa. Ziggy di Singa. Iya, moderatornya Bang Hendy. Iya ya, lupa gua, masa lupa. Maklum lah, udah tuing bunda. Katanya 50. Mana tua? Lebih tua di sini. Bunda dulu waktu di Subang itu kan bunda itu kan nggak lihat itu baju ditaruh di situ. Ya Allah, padahal saya yang narik Rifa ke dalam. Rifa dia framing. Glenn udah Bunda di dalam aja. Saya udah marah banget karena nggak tahu bahasa itu Lina Wijaya. Saya suruh, kamu kalau mau nyeloteh, kamu kalau mau ngomong, udah kamu buka dulu masker sama kacamata kamu gitu. Oh enggak, dia nyerocos. Saya ini orang ini itu macam lah kata dia. Saya turun, saya saya sama ajudan saya katanya, saya turun ke bawah. Ajudannya ngelak sampai ke ujung. Akhirnya dia, Lina kalau kamu mau ini ya udah, kamu kalau mau bicara kamu buka dulu ini ya masker. Ya dia buka maskernya, tapi kacamatanya nggak mau. Ya banyak lebar. Kaosnya ini tujuannya untuk apa gitu? Untuk dia titip, dia titip ke bunda, tahu dia naruh gitu. Tahu, buat apa sama kamu? Ini tujuan kamu untuk apa? Ya, orang lama, saya yang bicara sama dia paling lama. Rifa tak suruh diam, udah Rifa duduk aja. Karena Rifa udah mulai naik ininya kan. Kalau kau memang berani ya udah kita 1 lawan 1 sekarang debat katanya. Oh nggak bisa kayak ini, banyak alasannya ya kan. Bunda nantangin debat 1 lawan 1 di situ. Rifa. Rifanya. Sama saya menghindar Bang Andi. Kan Aki Budak Angon. Ini ada Pak Sugi Kristologi. Langsung pergi dia, takut sama saya Bang Andi. Pergilah ke tempat apa itu, perempuan itu. Ya kan Pak D bareng gue duduk sama Pak D, gue nggak tahu siapa, gue pikir orang Kalimantan. Katanya. Ya kan ngakunya orang Kalimantan, Muslim, habis ada kegiatan di Ancol kan begitu katanya tuh. Saya juga ngefans sama Api, karena dia Muslim. Oh, duduklah sini duduk. Saya bilang kan begitu. Lalu kata Pak Budak Angon kan, ini ada Pak Sugi Kristologi gitu. Malah pergi dia. Nah, saya kan bilang sama Bang Andi apa-apaan ya. Kayaknya Oten itu Bang Andi. Oten itu kan saya bilang begitu kan. Iya sama gua, terus aku masuk ke kamar Banyuma. Itu makan masih istirahat. Itu dia lari ke tempat Uni gitu kan. Ke kamar Uni. Rifa kan tidur sama Uni di kamar paling pojok. Jadi di luar tuh kan ada Glenn. Lagi Glenn sama Bejo sama Saiful semua. Sampai dia nunjuk, kalian ini nggak tahu ini adik ini saya semua, saya udah hampir 60 gini macam lah dia bilang. Makanya Uni suka ngeledek umur 60 itu kan karena dia nyebut itu tuh. Jadi kita bilang terserahlah mau 60 atau berapa, tujuan kamu kesini apa. Ini ada kaos 4 untuk siapa? Ini untuk Rifa, untuk Cebi, untuk Nandar, untuk Bang Zuma. Hanya itu yang saya kasih. Kamu kasih siapa apa? Diulang namanya mau dikasih. Cebi, Nandar, Cebi, Bang Zuma sama Rifa, ya kan? Nandar. Tujuannya untuk apa? Kenapa nggak dari semalam pas acara? Kenapa ngendap-ngendap pagi gitu? Yang lain udah mungkin ngelihat saya udah agak ini ya. Ini hati-hati. Udah Glenn masuk ke dalam. Bundo tahan aja lah. Glenn ke dalam, Bejo ke dalam.
Pas itu Saiful masih di luar, ambillah ini kaos untuk diapain? Diinjak sama Saiful. Ini untuk ini aja Uni, kata Saiful kan. Untuk Ada orangnya itu. dia ke bawah sama Bang Angon nih. Bang Angon kan orangnya nggak bisa keras gitu. Ya udahlah, toleransi kan, kita toleransi gini-gini kata dia. Ya toleransinya ya sebatas apa? Sebatas kita satu warga negara aja. Kalau akidah no, saya bilang. Jadi Pak Angon ya dia sambil ketawa-ketawa, tapi bahasa satirnya Pak Angon ini bagus sebenarnya. Dia minta foto, ya kan? Dia minta foto, fotolah sama Pak Angon. Kami nggak mau. Ya udah, Dinda semuanya duduk di situ, saya lah yang nurut. Karena dia bilang bahwasanya dia dengan ajudannya, saya dekati ini agak mendekat lagi ini ajudannya ini. Ini dari angkatan apa dari apa? Pas saya datangin ke bawah, dia lari ke pojok, ke dekat batang pohon yang dekat ini Pak De, yang tempat kita makan itu loh. Iya. Nah, ternyata dia pakai topi itu Densus 88 ya kan? Lebih nggak berani dia buka ini. Di mana bertugas, kata saya bilang gitu. Enggak dijawab, enggak Bu, katanya dia gitu aja. Gue takut kalau Bunda udah marah, kata Glenn. Ngorok Glenn malah tidur di depan pintu kamar Rifa yang nggak tahan, sama Bang Bejo udah marah dia. Udahlah biar aja Bunda yang ini, Rifa masuk aja ke dalam, dia bilang. Akhirnya pas saya dia udah pergi, karena Aurel nggak ada, kami udah pulang, udah ini semua. Kenapa nggak dari kemarin semalam datang? Pas itu dia pergi, saya langsung ke Bang Zuma. Waktu Bang Hendi, Ustadz Sugi lagi itu mah, kan saya pamitan itu, kita kan udah mau pulang itu. Iya. Pamitan. Nah pas itu Bang Hendi sama Ustadz Sugi ambil video itu kan, itulah kejadiannya. Langsung saya ludahin itu. Orang kita jadi keset, kita injak, keempat-empatnya kita tinggal di depan pintu kamar itu, kita jadikan kayak lupa videoin Pak De, lupa videoin. Karena ada tulisannya di belakang itu kan, ternyata misionaris. Apa yang nggak gentle banget cara dia gitu. Tapi saya berkeyakinan bahwa di mobilnya itu ada beberapa orang Pak De. Iya, ada tim itu di bawah itu ada. Ada timnya, karena dia sempat nelpon ini yang laki-laki ini. Nggak lepas sih dari pandangan saya selama dia di situ gitu. Maka masih padahal pada saat itu saya mau ganti pakaian waktu itu, nggak tahu bahasa dia yang celoteh di luar. Yang jelas ini loh Bunda. Yang jelas nggak ada malunya lah jual agamanya sama kita. Itu aja. Dipermalukan sekalian gitu ya. Artinya apa? Ya kita anggap ini tidak berguna buat kita. Nggak bisa ngebayangin ya kalau ini kita bubar, terus barang ini ada masih tertinggal, ya, dipakai orang-orang di situ. Bayangin, pakai ke sawah lah, kemana lah gitu. Nah, tiba-tiba ada alim. Takutnya jadi fitnah untuk Api, Bang Andi. Oh ternyata Api ini misionaris ya kan gitu. Itu dia. Gawat. Iya. Katanya mau dilaporin itu Bang Andi. Katanya Lina Wijaya mau ngelapor itu. Laporin lah kalau mau bunuh diri. Kita kan hanya bereaksi. Makanya pas itu kan saya live itu Pak D live, terus ada yang datang katanya Lina mau melaporkan Bun, suruh dia datang ke Komal, saya kan lagi rame nih sekarang, suruh dia ke sini. Kalau sampai dia melaporkan, saya yang akan jadi saksi. Saya karena konsekuen aja kemarin itu dia bilang jangan difoto, jangan itu, kalau enggak udah saya videokan. Tetapi kalau dia memang kita akan kasih peluang kalau sampai dia memang membawa misi itu ke situ, bisa kena lah menyiarkan agama kepada
Iya. Orang yang sudah beragama kena undang-undang Pak De, enggak main-main itu. Insya Allah. Ini gimana Bang Zuma, Bang Andi? Bentar lagi nyampe. Coba ya, telepon lagi ya. Bentar lagi nyampe kok. Bentar lagi nyampe. Tapi cara-cara yang kayak begitu tuh yang kejujuran. Assalamualaikum. Sudah nyampe Maki? Sudah sampai Maki? Iya sampai Pak, saya siapkan dulu ini. Oke, ditunggu. Oke, lanjut. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Tuh, udah nyampe, persiapan dulu. WiFi apa segala macam toh. Sabar ya, teman-teman ya. Cara-cara mereka yang kayak begitu tuh yang nggak bagus, nggak ada gentelnya juga. Kayak 2 hari kemarin itu kebetulan karena lagi demam, saya siarkan ulang, ada yang ambil di tempat Bang Hendy, di tempat Bang Suma, dari record yang saya bikin sendiri kan, rame gitu kan. Cuman memutar ulang aja udah rame di Komal itu, sampai berapa, 600, saya nggak bisa ngomong karena agak batuk juga. 2 hari kemarin Bang Hendy, pas nyampe di sini live tadi, ini akun saya dilaporkan ujaran kebencian. Mana ada istilahnya Bunda Rozi ada ujaran kebencian, nggak pernah. Ini akun saya di atas tadi Bang Hendy, akun saya yang gede ini kena report ini tadi pas Ferry buka itu Pak De, kena report ini. Itulah cara-cara mereka gitu. Padahal nggak ada sama sekali tadi itu, kita ketawa-ketawa aja, diskusi santai. Ternyata rombongan dia di bawah mereport. Kena banned lah akun yang gede. Kalau itu Bunda, resiko perjuangan. Kita absen lagi nih, Kesia. Halo Kesia, dibuka mic-nya Kesia. Ada, dia siap. Sabar ya, Kesia. Kesia bisa on cam dong. Aku mau ambil thumbnailnya begitu fotonya. Bisa nggak on cam sekarang? Oke. Mantap, tunggu ya. Agak naik dikit, agak turunin kameranya. Nah, kali ya. Lagi. Nah, oke. Kelihatan banget matanya Cindo. Kelihatan. Kesha. Iya, Kesha. Kelihatan banget matanya Cindo. Kayak Jesslyn. Jesslyn sekarang lagi sibuk ngajar mana-mana. Waktu apa itu nggak datang dia ya Bang Andi di Subang tuh ya? Sibuk dia Pak. Dia lagi di China kan? Di China dia. Oh lagi di Cina? Iya. Tugas. Ya sambil nunggu Bang Juma ya. Saudara-saudaraku yang ada di YouTube, tolong dong didukung channel Bible Berjalan nih. Mosok yang nonton cuma 59 orang nih. Bang Andi, tugas. Ayo teman-teman bagi-bagi tugas. Kunjungi channel ke Bible Berjalan. Ini Pak, aku lagi ini nih. Bikin thumbnail. Ganti thumbnailnya. Ya, saudara-saudaraku yang di YouTube dimanapun Anda berada, mohon di channel dimanapun ya, untuk mendukung channel Bible Berjalan. Ini masuk yang nonton cuma 52 orang nih, gimana ceritanya ini? Wih, pada kemana woi? Hadir Pak Ade, tuh baru pada nongol tuh. Ini masa tiap hari saya suruh obrak-obrak terus, gimana sih ini?
Kalau channel saya udah besar nggak perlu saya teriak-teriak terus. Ini channel baru nongol 2 bulan nih, sebulan ya. Sebulan lah. Nah, baru pada berdatangan itu. Terima kasih yang baru datang, subhanallah. Ini ada sarang-sarang. Ngucapin apa? Salam, waalaikumsalam, kasih kunci biru. Siapa lagi? Hadir Pak D, Parno Dalang. Nah, ini Parno Dalang nih, komandannya ini kemana? Ini baru nongol juga ini. Oke. Absen Pak D, Yumia Tireni. Oke. Udah ganti thumbnail, udah ganti judul. Ya. Dulu ya. Sabar dulu ya, Wali Dek. Tuhan. Diajak ngobrol aja ke situ, Pak D. Oke. Kesia sekarang gawe apa ya, masih kuliah? Kerja. Udah gawe di situ ya, seputaran situ ya, gak usah disebutin tempatnya. Oke. Ya weekend lah besok sama Ferry. Oke, di belakang nanti. Nanti kirim ini ya, KTP-nya kan sudah ada nih, saya baca, memang agamanya Kristen. Nanti dikirim itu loh, tanda tangan di atas kertas ABS yang bersih untuk dibuatkan sertifikat mualaf ya. Dikirim ke Ferry. Tanda tangan itu loh, tanda tangannya. Supaya nanti sertifikat mualafnya segera nanti dikirim melalui PDF. Nah, nanti Kesia yang ngeprint sendiri. Cepat itu buat pegangan. Kira-kira kalau mau ganti nama kan namanya ini loh. Sebentar ya, namanya nama lengkapnya Gabrielia Kesia. Kira-kira mau ganti nama muslim apa ya? Ada yang mau ngasih nama? Dari Pak Desu. Ada usul? Ada usul untuk Bunda Siro? Ganti nama, kasih nama apa? Panggilan? Aisyah lah. Aisyah bagus. Panggilannya Ai. Boleh? Aisyah, Siti Aisyah. Siti Aisyah itu istri Rasulullah. Boleh? Boleh. Boleh lah. Nah, kalau boleh bagus. Kalau Bunda sih suka Siti Aisyah. Ada teman saya lagi main di belakang itu. Iya, teman Bang Andi. Itu si Sigi yang mainin ya? Ih, siapa namanya tuh? Sama kayak si Siro, kucing Bunda itu. Kucing Keisa tuh. Assalamualaikum Bunda Rahma. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya, saudaraku. Lanjut. Ini adik kita nih Kesia dari agama Kristen, mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tinggal nunggu Banjuma aja. Gitu Bunda Rahma laporannya. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Dapat hidayah dari Allah ya, Masya Allah. Udah belajar Al-Fatihah pula lagi, udah bisa. Udah belajar sholat ya? Udah ikut-ikut sholat? Udah sering sholat dia, cuman aku bilang syahadat aja dulu, ikrar ya kan, takutnya sering sholat belum ikrar kan kasihan juga dianya. Oh jadi Sigi ini yang mualaf sering mendampingi dia ya? Dia kadang-kadang suka tanya-tanya urutan-urutan sholat, terus doa-doanya apa gitu. Ya aku bilang Berarti Kak Sigi udah lancar sholatnya? alhamdulillah udah lancar sih, Pak Desugi. Masya Allah. Udah berapa bulan ya mualaf ya? Nampak dong di on cam dong, nampak dong di cam. Dikit Siginya. Nah ini dia. April kalau nggak salah, bulan April aku. April ya? Wih, cantiknya. Zigi, apa kabar? Menghilang aja dia dari Bunda. Baik Zigi, Bunda. sehat ya? Alhamdulillah sehat Bun. Alhamdulillah, insya Allah. Saya sering ke Komal Bunda, udah menghilang aja dia. Iya aku fokus di offline aja sih, ke kajian-kajian gitu Bunda. Iya, alhamdulillah. Iya. Itu lebih bagus gitu. Ya, memang saran kita untuk orang-orang yang baru mualaf, janganlah kalian ikut berdebat dulu. Belajar aja dulu tentang keislaman. Soalnya nanti kalau
baru mualaf udah ikut debat, tanya soal Islam plongo kan nggak enak jadinya. Belajar aja Islam dulu dengan benar. Kalau baca Quran udah fasih ya kan, ngerti syariat, ngerti fikih, nah barulah kalau mau ikut debat gitu. Penting perdalam aja dulu. Mau polling dulu deh, baik di YouTube maupun yang ada di Komal. Kira-kira menurut Anda nih, nama yang baik untuk Kesia, apa tetap Kesia? Soalnya nama lengkapnya di KTP itu agak berbau begitu tuh. Ada Gabrielanya. Gitu. Kira-kira menurut kalian nama yang bagus yang mana? Ayo kita lihat. Mau di YouTube juga ayo. Kasih saran. Di sini juga ayo. Siapa yang nanti suara terbanyak itulah. Wah, ada Kesia Azhara katanya. Fatimah Azhara. Kesia Azhara. Wah, kayaknya Kesianya nggak boleh hilang nih. Tetap aja Kesia. Tambah doang belakangnya. Kesia Anissa. Kesia Azhara. Kesia Maulida. Kalau saya sih sukanya Bang Andi, Nur Aini. Cahaya itu, mata. Itu mantan Pak Ade dulu, jangan lagi. Itu mantan Pak Ade. Aduh, Pak Ade mantan. Assalamualaikum Guru. Tahu aja banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada di tengah-tengah sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam. Maka dunia ini akan kita genggam bersama-sama. Allahu Akbar. Jadi singkat kisah ini, yang berdua ini, yang satu udah disyahadatkan dulu Banyuma, namanya Sigi. Terus berteman sama Kesia. Kesia ini akhirnya sering nanya-nanya tentang Islam. Beliau tertarik, akhirnya mau memeluk Islam juga. Dan Banyuma insya Allah akan memandunya lagi. Silakan. Iya, Masya Allah. Ya, salam kenal ya teman-teman sekalian. Pertama-tama saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Soalnya saya lagi dalam perjalanan tadi Bang Andi hubungi. Alhamdulillah kita sudah berada di daerah Dubai Utara, ya, kota terkecil di Kairo pinggiran. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, ini kita langsung bisa ya? Apa Hi? Dubai kok di Kairo bisa ya? Daripada menyebut Golgota kan kurang bagus. Biarin aja lah. Soal geografi Bang Juman jeblok. Halo Bang Suma, selamat sore. Sore Bang Denny. Apa kabar? Baik seperti biasa Bang. Oke, amin. Silakan dilanjut. Oke. Baik sahabat-sahabat, ini langsung syahadat ya. Udah puas kayaknya tanya jawabnya ya. Udah. Ya alhamdulillah udah. Ya Masya Allah. Yang pasti teman kita ini dari Hindu, Katolik, Protestan. Kristen aja, KTP-nya Kristen. Oh, di KTP cuman Kristen. Yang mau syahadat ini yang pakaian ninja. Iya, ini Cindo juga, Cindo. Cindo. Ninja itu Dain, bukan ninja itu. Oh, ninja. Oke, baik. Langsung ada siapa namanya? Aditile, siapa? Sile. Sengile. Kaisa. Oh, Kaisa. Oke, baik. Oke, teman-teman sekalian, saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk kemudian menundukkan hati bersama-sama, bermunajat kepada Allah. Ini prosesi syahadat disaksikan oleh ribuan mata memandang. Semoga adik kita ini istiqamah dalam menjalankan ajaran agama Islam, kemudian tidak mudah goyah meski ujian nantinya akan datang silih berganti. Adik Kaisa ikuti saya boleh ya? Ya. Baik, kita mulai. Bismillah. Bismillah. Kemana diulang? Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang.
lagi maha penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah ya sahabat-sahabat sekalian, takbir, Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, jadi meskipun prosesi ini sangat sederhana, kemudian di tempat yang sederhana, tapi ini adalah sah. Adik kita ini yang tadinya non muslim, ya saat ini sudah menjadi seorang muslimah. Kiranya teman-teman sekalian bisa mendoakan beliau agar apa yang dicita-citakan beliau terkait dengan imannya, agamanya, ya terkait